Perkenalkan, nama saya Krisna Marcelina Prendaa, mahasiswi Fakultas Keperawatan, kelas A4 semester 7. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai perumusan diagnosis keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan gerontik. Usia lanjut adalah sesuatu yang harus diterima sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis. Menua atau menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dasar klien secara holistik. Dalam tindakannya, seorang perawat sebelum memberikan asuhan keperawatan harus melakukan metode keperawatan berupa pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, dan evaluasi. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinis mengenai individu, keluarga, dan masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data, analisis yang cermat dan sistematis terhadap masalah kesehatan yang aktual maupun potensial. Langkah-langkah penulisan diagnosa keperawatan. Yang pertama, pengelompokan data dan analisa data, yaitu terdiri atas data subjektif dan data objektif. Kedua, interpretasi data, yaitu menentukan kelebihan klien, menentukan masalah klien, dan menentukan masalah klien yang pernah diderita. Yang ketiga, validasi data, yaitu untuk dilakukan untuk memastikan keakuratan diagnosa. Yang keempat, penyusunan diagnosa keperawatan, yaitu berdasarkan problem, etiologi, dan simptom. Persyaratan ini dari diagnosa keperawatan ini adalah perumusan wajib singkat dan jelas dari respons klien terhadap situasi yang dihadapi, spesifik dan akurat. Kategori diagnosa keperawatan yang pertama, aktual. Diagnosa aktual menjelaskan masalah yang nyata. Yang kedua, resiko. Diagnosa resiko menjelaskan masalah kesehatan yang nyata akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi. Yang ketiga, kemungkinan. Diagnosa kemungkinan menjelaskan bahwa perlu adanya data tambahan untuk memastikan masalah keperawatan kemungkinan. Yang keempat, keperawatan wellness adalah keputusan klinis tentang keadaan individu, keluarga, dan atau masyarakat dalam transisi dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima, keperawatan sindrom, yaitu menggambarkan suatu kelompok diagnosis keperawatan yang terjadi secara bersama, mengatasi masalah secara bersama, dan melalui intervensi yang sama. Kemudian, hambatan dalam berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, sikap agresif, yaitu seperti berusaha mengontrol dan mendominasi orang lain, kemudian meremehkan orang lain, dan mempermalukan orang lain di depan umum, baik dengan perkataan maupun tindakan. Kedua, sikap non-asertif, yaitu seperti menarik diri jika diajak berbicara, merasa tidak berdaya, mengikuti kehendak orang lain, tampil diam dan pasif, tidak berani mengungkapkan keyakinan. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saat ini saya mau mengajak rekan-rekan, saudara-saudari sekalian yang ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi untuk mari bergabung bersama-sama dengan kami menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terdapat beberapa pilihan fakultas, yaitu diantaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terima kasih.